Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian di rumah? Kabar kalian? Sehat, luar biasa. Amin. Ya, sehat luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Alfa, tolong dipimpin berdoa ya Mas Alfa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, terima kasih telah memimpin berdoa ya. Sekarang kita absen dulu. Aisyah ada ya Aisyah? Hadir, Bu. Alvino Willian. Ya, Bu. Aufanuha. Hadir, Bu. Aura. Ada, Bu. Seva. Ada, Bu. Devano. Ada, Bu. Dinda. Ada, Bu. Dwi Kristina. Ada, Bu. Florencia. Ada, Bu. Larasati. Ada, Bu. Iza. Ada, Bu. Marsha. Marsha ada enggak Marsha? Ya, Fahmi. Ada, Bu. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai lagi, marilah saya mau memberikan sedikit kata-kata motivasi untuk kalian. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Jadi kalau mau mendapatkan kesuksesan, kalian harus bersungguh-sungguh. Misalkan kalian ingin menjadi dokter, berarti kalian harus sungguh-sungguh belajarnya agar nanti bisa sukses kelak di kemudian hari. Bounce. Nah, pembelajaran kita kali ini ya, kita ke tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran yang ketiga. LKS-nya bisa dibuka ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita belajar pantun, kemudian gotong royong dan interaksi sosial. Tujuan pembelajaran dengan membaca teks pantun, siswa dapat menjelaskan isi pantun yang disajikan secara tertulis. Yang kedua, setelah memahami isi teks, siswa dapat menjelaskan pengertian gotong royong, unsur-unsur dan isinya gotong royong yang merupakan salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat.
Kemudian yang ketiga, setelah mengamati video, siswa dapat menganalisis akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya tanggung jawab di masyarakat. Yang keempat, setelah membaca teks, siswa dapat menyebutkan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Yang kelima, setelah membaca teks, siswa dapat menemukan informasi mengenai penerapan tanggung jawab di masyarakat. Yang keenam, dengan mengamati video, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Nah, semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi. Semangat ya. Bagaimana cara membuat pantun? Kemarin kita sudah belajar tentang pantun. Pantun itu mempunyai berapa baris anak-anak? 4, pinter. Baris pertama dan kedua disebut apa? Sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut? Isi. Iya. Perhatikan saja dalam pantun. Ayu, coba dibaca yuk pantunnya yuk. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Ya, pintar, bagus sekali. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Nah, baris pertama sama dengan baris ketiga pada pantun tersebut, ya. Baris pertama sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama dengan baris keberapa, anak-anak? 4. Ya. Yang pertama akhirannya N, kedua akhiran T, ketiga akhiran N, keempat akhiran T. Jadi baris pertama sama dengan baris ketiga, baris kedua sama dengan baris keempat. Nah, dalam membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan. Amanat itu sesuatu yang ingin disampaikan di situ berupa amanatnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Apa pesan yang terkandung dalam pantun tersebut? Melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Jadi kalau kita melakukan gotong royong kan dilakukan oleh orang banyak. Misalkan membangun masjid. Itu kalau dilakukan orang banyak, pekerjaannya akan cepat selesai. Nah, ini contohnya gotong royong bisa dilihat. Mungkin di sebelah-sebelahmu ada ya. Membangun rumah dengan dibantu oleh tetangga kanan kirinya. Nih, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong dapat diartikan sebagai bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Siapa yang bisa menyebutkan contoh gotong royong di rumah? Coba, di rumah. Membangun musola. Ya, di sekitarnya membangun musola, yang lainnya. Membangun rumah. Bangun rumah, ya. Bangun apa lagi? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan, ya. Pinter. Memperbaiki jalan. Memperbaiki jalan. Apa saja manfaat dari gotong royong? Kalau kita melakukan gotong royong, apa manfaatnya? Menunjukkan sikap ikhlas. Mempererat tali persaudaraan. Ya. Mempercepat penyelesaian. Pintar. Meringankan beban pekerjaan, menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. Kemudian mempererat tali persaudaraan, mempercepat penyelesaian pekerjaan.
Nah, kemudian gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dalam sikapnya, dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain. Jadi orang yang sering bergotong royong itu interaksi itu hubungan dengan orang lain itu baik. Misalkan dengan tetangganya, kalau kita sama-sama membersihkan lingkungan, yang tidak saling bertegur sapa, kemudian ada kegiatan bersihkan lingkungan, akhirnya kita bisa bertegur sapa dengan tetangganya. Jadi kita kenal dengan tetangga kiri kanan. Masa hidup di desa saja tidak kenal dengan tetangganya? Kenal apa tidak dengan tetangganya kalau hidup di desa? Kenal ya? Hidup di desa kenal dengan tetangganya ya. Nah, kemudian akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Tanggung jawab berarti sesuatu yang harus kamu lakukan. Misalkan sebagai pelajar, apa tanggung jawabmu sebagai pelajar? Belajar. Belajar, ya. Kemudian mendengarkan guru saat menerang. Betul. Mendengarkan guru saat diterangkan. Jadi nek guru ini nerangno, ya harus mendengarkan. Jangan ngomong sendiri saja. Ya. Ini akibat tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat. Yang pertama dikucilkan oleh warga masyarakat setempat. Tidak ditemani dikucilkan itu. Tidak dipercayai oleh warga masyarakat. Tidak dihargai oleh warga masyarakat. Tidak dianggap sebagai warga di lingkungan tersebut. Kemudian menjadi bahan pembicaraan warga setempat. Dirasani ya, kalau dalam bahasa kita, karena tidak melaksanakan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Itu tadi akibat tidak melaksanakan tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab itu berhubungan dengan orang banyak. Jadi ada tanggung jawab yang buat kita sendiri, ada tanggung jawab yang berhubungan dengan orang banyak. Misalkan kalau lingkungan kita tidak bersih, kita sendiri tidak mau membersihkan lingkungan, nah itu hubungannya dengan orang banyak, dengan interaksi sosial. Interaksi sosial itu berhubungan dengan banyak orang. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang banyak. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat dilakukan apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Contohnya melakukan tawar-menawar di pasar. Kalau kamu di pasar, misalkan kamu membeli sesuatu, boleh menawar. Tapi kalau di supermarket tidak boleh menawar karena harganya sudah harga pas. Kemudian membayar barang belanjaan di kasir. Itu kalau di supermarket, membayarnya di kasir. Itu tadi namanya interaksi sosial, berarti berhubungan dengan orang lain. Nah, ini contohnya beberapa contoh interaksi sosial. Di bidang sosial budaya, antara lain membersihkan lingkungan sekolah. Secara bersama-sama melakukan kerja bakti desa. Beberapa contoh interaksi sosial di bidang moral, yaitu berperilaku dan bertutur penuh dengan sopan santun, berkata jujur kepada orang lain. Jujur itu berkata apa adanya. Jadi tidak boleh bohong. Kalau bohong namanya tidak jujur. Jadi orang itu juga harus bisa berkata dengan jujur agar kelak nanti kita bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, itu tadi contoh-contoh dari interaksi sosial, hubungan kita dengan orang banyak. Nah, anak-anak, nanti kamu bisa mengerjakan ini. Ayo menulis
bentuk interaksi yang pernah saya lakukan, misalkan di bidang ekonomi. Kamu pernah melakukan apa? Jual, beli, tawar-menawar ya. Di bidang politik, misalkan kamu, kalau seumuran kalian, memilih ketua kelas. Bidang sosial dan budaya, kalian bisa menari bersama dengan temannya. Kalau di bidang moral, kalian harus sopan kepada orang yang lebih tua. Ya, itu tadi contoh-contoh interaksi sosial. Nanti kamu cari contohnya sendiri di rumah. Itu merupakan tugas kalian. Dan juga dikerjakan nanti yang LKS-nya, yang TB3 ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini tadi, kalian sudah belajar tentang apa saja? Pantun. Pantun. Kemudian? Gotong royong. Terus? Interaksi sosial. Interaksi sosial, ya, betul. Jangan lupa nanti ya mengerjakan pekerjaan rumahnya yang sudah diberikan tadi. Kemudian apakah pembelajaran kali ini menyenangkan untuk kalian? Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian. Nah, anak-anak, untuk besok kita belajar tentang tema 4, masih dalam tema 4, tapi ke subtema yang kedua. Subtema kedua, pembelajaran yang pertama. Nanti materinya bisa kalian baca di rumah dulu, ya. Kemudian ada sedikit pesan moral untuk kalian. Belajar terus dengan rajin supaya cita-citamu tercapai. Maka memulai pekerjaan makin awal pula akan melihat hasilnya lebih awal pula. Jadi kalau kalian melakukan pekerjaan itu, bila ada pekerjaan langsung diselesaikan, nanti hasilnya akan kelihatan, ya. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini saya akhiri, ini ada doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, silakan Mas Iza memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok. Aduh.